Pernah gak sih kalian nonton pertandingan timnas Prancis, terus sedetik kemudian mikir, ini aku lagi nonton Prancis atau timnas Nigeria cabang Eropa ya? Bayangin aja, dari 11 pemain yang lari-lari di lapangan, kadang yang mukanya mirip orang Eropa asli, cuman kipernya doang. Itu pun kalau beruntung. Selebihnya isinya pemain-pemain dengan fisik monster. Kecepatan larinya kayak dikejar debt collector, dan warna kulit yang lebih gelap dari kopi espresso tanpa gula. Buat kalian yang cuma nonton bola pas Piala Dunia doang, mungkin bakal bingung. Tapi buat para pecinta sepak bola sejati, fenomena ini udah jadi rahasia umum. Prancis hari ini bukan lagi soal roti dan keju doang, tapi soal Dembele, Kylian Mbappe, hingga N'Golo Kante. Lantas, kenapa negara yang katanya pusat mode dunia ini justru dikuasai oleh talenta-talenta keturunan Afrika? Apakah Prancis sengaja impor pemain demi trofi? Atau ada sejarah kelam yang sengaja disembunyikan di bawah karpet Menara Eiffel? Let's go, kita bahas sampai tuntas. Kalau mau tahu kenapa skuad Les Bleus warnanya gelap, kita gak bisa cuma lihat hasil pertandingan kemarin sore. Kita harus putar waktu kebalik ke era dimana Prancis hobi banget main jajah-jajahan di benua Afrika. Dulu Prancis punya wilayah jajahan yang luas banget di Afrika, mulai dari Senegal, Kamerun, Aljazair sampai ke Mali. Nah, pas era dekolonisasi atau pas negara-negara itu merdeka sekitar tahun 1950-an dan 60-an, banyak warga dari sana yang pindah ke Prancis. Alasannya klasik, nyari hidup yang lebih layak karena di negaranya lagi berantakan pasca perang. Prancis sendiri saat itu butuh tenaga kerja murah buat bangun ulang negaranya yang hancur habis Perang Dunia II. Terjadilah simbiosis mutualisme yang agak pedih. Orang-orang Afrika ini datang tinggal di pinggiran kota yang namanya Banlieues, kawasan kumuh yang jauh dari gemerlap pusat kota Paris. Disinilah bibit-bibit bola muncul. Dari Banlieues nggak ada tempat main golf atau tenis. Yang ada cuman lapangan beton sempit di antara gedung-gedung tinggi. Anak-anak imigran ini mulai dari kakeknya Mbappe sama bapaknya Kante menjadikan sepak bola sebagai satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan. Makanya jangan heran kalau pemain Prancis berkulit hitam itu punya mental petarung. Mereka bukan tumbuh dari akademi mewah sejak balita, tapi tumbuh di jalanan keras yang memaksa mereka jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih lapar daripada anak-anak Prancis asli yang mungkin lebih sibuk mikirin menu makan siang di kafe pinggir jalan. Jadi fenomena banyaknya pemain kulit hitam di timnas Prancis itu bukan kecelakaan, tapi buah manis dari sejarah kolonialisme yang panjang dan kerasnya kehidupan di pinggir kota. Lalu, apakah kedatangan mereka berdampak sama prestasi Prancis? Jujur aja, kalau Prancis gak diperkuat talenta-talenta dari tanah Afrika, mungkin lemari trofi mereka nggak bakal sepadat sekarang. Coba kita ingat-ingat tahun 1998. Saat itu Prancis juara dunia buat pertama kalinya dengan slogan legendaris Black Blanc Beur alias hitam putih dan Arab. Ada Zidane yang keturunan Aljazair, ada Patrick Vieira yang lahir di Senegal, dan ada Thierry Henry yang akarnya dari Kepulauan Karibia. Efeknya Prancis yang tadinya cuman tim hore di Eropa mendadak jadi monster menakutkan. Prestasi mereka di lapangan hijau seolah jadi bukti kalau integrasi itu berhasil. Sepak bola jadi alat branding paling ampuh buat pemerintah Prancis buat bilang ke dunia, lihat, meski kita beda warna kulit, kita satu di bawah bendera Prancis. Puncaknya jadi 2018 kemarin, skuad mereka itu ibarat United Nation versi bola. Hampir 80% pemainnya punya garis keturunan imigran. Dari 23 pemain yang dibawa ke Rusia, 15 diantaranya punya akar Afrika. Dampaknya bukan main-main. Mereka punya fisik yang lebih unggul, power yang meledak-meledak, dan teknik jalanan yang gak bisa diajarkan di sekolah bola manapun. Tanpa mereka, mungkin Prancis cuma bakal jadi tim yang mainnya cantik tapi loyo pas ketemu lawan yang fisiknya kayak badak. Lalu, gimana pendapat orang asli Prancis? Nah, di sini bagian pedesnya. Pertanyaannya, apakah semua orang Prancis senang dengan kondisi ini? Oh, jelas tidak semuanya, kawan. Di sini muncul istilah cinta yang bersyarat. Banyak orang asli Prancis, terutama yang beraliran kanan jauh atau konservatif, merasa timnas mereka kehilangan identitas. Politisi macam Jean-Marie Le Pen dulu pernah nyinyir
kalau timnas Prancis itu enggak mencerminkan rakyat Prancis karena pemainnya enggak hafal lagu kebangsaan La Marseillaise atau karena wajah mereka gak Prancis banget. Bahkan ada semacam standar ganda yang jahat di sana. Kalau mereka menang dan juara, mereka dipuja-puja sebagai pahlawan Prancis. Tapi kalau mereka kalah atau bikin ulah, wah, narasi yang keluar langsung berubah. Mereka enggak lagi disebut orang Prancis, tapi disebut orang Afrika yang tinggal di Prancis. Ingat kasusnya Karim Benzema. Dia pernah bilang, kalau aku cetak gol, aku dibilang orang Prancis. Tapi kalau aku enggak cetak gol, aku dibilang orang Aljazair. Itulah dilema yang dirasakan pemain kulit hitam di sana. Mereka harus berprestasi 2 kali lipat lebih hebat cuma buat diakuin sebagai warga negara yang setara. Orang asli Prancis sendiri terbelah. Generasi mudanya mungkin gak bodo amat dan bangga-bangga aja karena mereka tumbuh bareng di lingkungan yang multikultural. Tapi buat kaum kolot yang masih kangen sama era Prancis yang murni, keberhasilan pemain kulit hitam ini sering dianggap sebagai ancaman bagi budaya asli mereka. Padahal ya kalau dipikir-pikir, mau warna kulitnya apapun, selagi mereka keringetan demi lambang ayam jago di dada, ya mereka itu pahlawan Prancis. Tapi ya gitu, namanya juga manusia. Kalau lagi butuh dipuji, tapi kalau nggak butuh dicaci. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah Prancis bakal jadi monster di Piala Dunia 2026 nanti dengan skuad multikulturalnya? Atau tim-tim Amerika Latin yang bakal kasih pelajaran soal arti kerja keras? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Bye.